Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengingatkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu, ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Oke, terima kasih Bu Medi. Nah, ini adalah kasus yang terjadi pada sekolahnya Pak Harun. Jadi pada waktu itu Pak Harun tidak masuk sekolah. Kemudian Pak Harun digantikan oleh Ibu Wati. Dan pada saat Ibu menjelaskan, Ibu Wati menjelaskan ada 2 orang siswanya yang bernama Vivi dan Naftali ribut. Bahkan dia menertawakan Ibu Wati. Nah, kira-kira kalau Bapak dan Ibu ada di posisi Pak Harun, kira-kira bagaimana caranya Bapak dan Ibu menghadapi masalah ini? Jadi pembuat onarnya ini istilahnya adalah Vivi dan Natali. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan kita selaku guru, posisi kontrol kita, agar masalahnya Pak Harun terhadap 2 orang siswinya ini bisa teratasi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa komentar apa yang akan dilakukan oleh Pak Harun terhadap kedua siswanya? Memanggil, kata Ibu Hartini, dia memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan kesalahan kenapa dia memperlakukan Ibu Wati. Kalau saya suruh, kalau saya menjelaskan baru mereka main-main, saya suruh kembali jelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Oke, ada dua pendapat ini. Menurut Ibu Hartini, dia sebagai Pak, ini posisinya dia Pak Harun ya. Pak Harun, pada saat Pak Harun datang, dia pasti mendengar laporan nih dari Bu Wati. Kalau ada 2 orang siswanya yang gaduh di kelas, bahkan seperti mengejek ya, karena menertawakan apa yang dibicarakan oleh Ibu Wati saat pembelajaran, ditertawai sama mereka berdua. Jadi menurut Ibu Hartini, dia panggil dulu Wati dan Vivi dan Natali. Kemudian Bu Hartini katanya tadi bertanya pada mereka berdua apa sebenarnya masalahnya, kenapa dia melakukan itu. Nah, apa yang dilakukan Ibu Hartini itu benar. Jadi kita sebagai guru menyikapi dari masalah yang dialami oleh Pak Harun di kelasnya, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Yang bagaimana itu? Kita ambil dulu Vivi sama Natali, kita dudukkan, kemudian kita tanya apa alasan dia melakukan itu. Jika sudah tahu alasannya, baru bisa kita mengambil keputusan dan menanyakan. Nah, setelah kita tahu, kita tanyakan dulu kapan mereka akan berubah, langkah apa yang akan dia lakukan untuk merubah sikap mereka. Ya, jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa, baru kita bisa mengambil keputusan untuk memberikan konsekuensi. Nah, ini yang saya maksud tadi, memiliki posisi kontrol. Kalau identitas yang gagal itu adalah hukuman yang seperti apa? Menghardik
menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu termasuk hukuman. Kalau membuat merasa bersalah itu, jadi berceramah dan mengatakan harusnya itu kamu seperti ini. Ibu sangat kecewa, itu membuat merasa bersalah. Atau menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau yang di identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan seperti ibu yang seperti tadi. Sebagai pemantau itu contohnya menghitung dan mengukur. Terus apa peraturannya, itu memantau. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartini tadi. Mengajukan berbagai macam pertanyaan, alasan, apa penyebabnya, bagaimana caranya dia melakukan, mulai kapan. Jadi itu termasuk dari manajer. Jadi ini adalah contoh-contoh posisi kontrol guru yang dilakukan. Jadi kalau kita masuk di identitas gagal itu yang ini, menghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi kalau kita mau berhasil, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu menanyakan dulu apa penyebab dari masalah, baru bisa kita untuk mengambil solusi. Keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah ada keyakinan kelasnya? Pasti ada. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, dan itu terlepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bahasa. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan itu seperti yang kita bicarakan tadi adalah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini untuk menciptakan budaya positif dimulai dari lingkaran kecil. Jadi yang warna ungu itu adalah peraturan kelas yang sudah ada dalam kelas kita masing-masing. Kemudian lingkaran agak besar lagi yaitu keyakinan kelas. Yang warna kuning itu adalah lingkungan positif. Dan kalau kita sudah menjalankan dari lingkungan atau lingkaran-lingkaran kecil itu, maka lingkaran yang terbesar yaitu menciptakan budaya positif. Jadi dari pembiasaan kecil dulu di dalam kelas, kemudian di lingkungan sekolah, dan jadilah sekolah kita menjadi positif, berbudaya positif. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Jadi beda ya. Beda itu peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu, contohnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Dan keyakinan kelasnya itu dia menjadikan anak tersebut menjadi bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Yaitu menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan, dan lain sebagainya. Ya, ini masih sama dengan yang tadi mengenai keyakinan kelas. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya, dan tentunya Bapak dan Ibu juga sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi ini dokumentasi keyakinan kelas yang saya miliki tentang budaya positif, yaitu mandiri, kerjasama, saling menghormati, toleransi, dan menghargai. Tentunya keyakinan kelas yang kita miliki masing-masing kelas berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam kelas kita. Nah, kita masuk pada hal yang terakhir, yaitu
segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi yang dimaksud restitusi itu adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid menjadi yang lebih baik. Kemudian dapat dilakukan yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan atau disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi bedanya tadi hukuman ya, kalau hukuman seperti paksaan. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau yang mana masuk validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau yang tadi kasusnya Vivi sama Naftali, katanya Ibu Hartini, dia menanyakan dulu apa alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi itu termasuk dalam validasi tindakan. Kemudian kalau dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini contohnya seperti Vivi dan Naftali itu, jangan kita langsung mengatakan hanya kamu yang melakukan itu. Orang lain tidak melakukan, tapi kita harus mengatakan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Naftali, Vivi, mungkin temanmu juga pernah mengejek-ejek gurunya. Jadi itu. Jadi lebih menstabilkan identitasnya murid, tidak langsung berkuar-kuar menyalahkan murid. Kemudian kalau menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi meyakinkan murid bahwa dia sudah melakukan pelanggaran dari apa yang sudah dia sepakati bersama rekan-rekan. Dan ini penjelasannya. Kalau menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi tindakan, ini pertanyaannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kalau yang ketiga, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi seperti tadi kesepakatan seperti apa yang sudah kita buat. Kira kamu melanggar atau tidak berdasarkan kesepakatan itu. Jadi itu maksudnya, menanyakan keyakinannya bahwa benar-benar dia telah melanggar kesepakatan kelasnya. Ya, Bapak dan Ibu, penerapan segitiga restitusi ini adalah link YouTube yang saya sematkan. Silakan Bapak Ibu buka di link YouTube ini. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini, di kelas saya, tentang siswa saya yang kemarin itu datang terlambat pada saat dia masuk kelas. Kemudian yang satu orang lagi saya dapati dia sembunyi-sembunyi makan. Jadi bagaimana cara saya membuat siswa tersebut merasa bersalah, merasa bahwa dia yakin dia melanggar kesepakatan kelas. Jadi ini ada semua di YouTube. Silakan Bapak Ibu buka nanti. Jadi Bapak dan Ibu, demikianlah penyampaian saya mengenai budaya positif yang sudah saya tampilkan tadi, mengenai keyakinan, mengenai posisi kontrol guru, mengenai segitiga restitusi dan lainnya. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin ada yang mau bertanya atau masih belum paham. Ada?
Ya, terima kasih berarti sudah paham semua. Alhamdulillah sudah bisa saya menyampaikan dan sudah Bapak dan Ibu sudah paham, mengerti, dan semoga kita bisa melakukan semua yang dalam materi-materi tadi memiliki posisi kontrol, dan saya harapkan kita semua bisa menjadi manajer dalam menghadapi segala masalah dan tidak selalu menghukum siswa kita tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari kita. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.